Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, kejujuran Kiai Haji Idrus Ramli yang mengakui bahwa tahlilan adalah bid'ah mungkarat berdasarkan yang tertera di kitab pegangan mereka sendiri, yaitu I'anat Tholibin. Bahkan kata Kiai Haji Idrus Ramli, sobat-sobat, ada juga yang mengatakan bid'ah mahruhah. Artinya, kalau ada yang mencegah, ada yang melarang, maka yang mencegah dan yang melarang tersebut akan mendapat pahala. Nah, jadi clear, jelas, sobat-sobat, tahlilan ini tidak ada dalilnya di Al-Quran maupun Sunnah Nabi. Dan tentu saja sobat-sobat, kejujuran Kiai Haji Idrus Ramli ini semakin membuat pihak Aswaja semakin fobia dan semakin paranoid. Karena terbongkar dengan jelas. Bahkan yang membongkar adalah orang mereka sendiri. Orang yang dihormati, yang diikuti, yang menjadi panutan. Seorang kiai, seorang haji pula. Ya, meskipun mereka mengatakan Arab Saudi itu adalah negeri Wahabi, bahkan mereka sering mencela-cela, tapi mereka masih melaksanakan ibadah haji ke negeri yang mereka bilang Wahabi. Atau mereka punya tempat lain untuk berhaji, seperti aliran Ahmadiyah. Mereka kan ke Lahore, ke India, melaksanakan ibadah hajinya. Nah, kalau pihak Aswaja membenci Saudi Arabia, jangan-jangan mereka ini tidak berhaji ke sana. Ini jangan-jangan. Saya bukan menuduh. Karena mereka kan membenci negeri Wahabi. Bahkan membenci yang berbau Arab. Nah, kembali kepada pernyataan Haji Idrus Ramli, yang tentu saja kejujurannya yang sebelumnya memang pihak Aswaja sudah mengidap fobia dan paranoid terhadap perkembangan dakwah Wahabi yang semakin hari semakin berkembang, semakin banyak yang tercerahkan, semakin banyak yang hijrah ke pemahaman Wahabi. Dengan pernyataan Kiai Haji Idrus Ramli ini, mereka seperti sudah jatuh tertimpa tangga pula. Nah, ini gambaran mereka. Kan selama ini mereka selalu mengatakan, tahlilan ini sunnah, tahlilan ini bid'ah hasanah. Ini yang selalu mereka katakan. Kemudian mereka carikan dalilnya. Mereka comot sana sini dalilnya.
Meskipun pada akhirnya dalil tersebut bukan untuk itu. Dalil tersebut jauh panggang daripada api. Ya, dalil tersebut hanya cocok logi, hanya akal-akalan. Ya. Nah, sekarang kan jelas, ya. Kiai Haji Idrus Ramli sendiri yang mengatakan, ya, bahwa tahlilan ini bid'ah mungkarot. Bahkan, ya, bid'ah yang kalau ada orang yang mencegah dan melarangnya mendapat pahala. Jadi kan semuanya menjadi batal. Dalil-dalil yang mereka ungkapkan untuk mempertahankan, untuk membela amalan TBC mereka, amalan bid'ah mereka seperti tahlilan. Nah, kalau tidak ada dalilnya, ya kenapa harus terus dilakukan? Ya. Nah, inilah perbedaan, ya, mendasar antara, ya, pihak-pihak yang disebut, yang mereka namakan Wahabi. Ya, di situ ada Salafi, ada Persis, ada MTA, ada Muhammadiyah. Ini yang mereka sebut Wahabi. Sebelumnya Muhammadiyah yang mereka sebut Wahabi. Tetapi dengan munculnya gerakan Salafi, ya, akhirnya mereka sematkan, ya, julukan Wahabi ini kepada Salafi. Nah, Nahdlatul Ulama, mereka menamakan organisasi mereka, ya, artinya mereka mengikuti ulama. Muhammadiyah mengikuti Nabi Muhammad. Nah, maka mereka kebanyakan berhenti kepada ulama, pendapat ulama, perkataan ulama, kitab-kitab ulama. Hanya berhenti di situ. Tidak sampai kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Sementara Muhammadiyah jelas pengikut Nabi Muhammad. Artinya mengikuti bagaimana sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Nah, pertanyaannya, apakah ulama tersebut tidak mengikut Nabi Muhammad? Ya. Nah, berarti, ya, ulama ini pendapatnya, pemahamannya, kitab-kitabnya juga harus punya keterkaitan, harus punya keselarasan dengan Nabi Muhammad atau dengan sunnah Nabi. Kalau tidak ada, ya maka harus ditinggalkan. Kita harus mengambil sunnah dari Nabi Muhammad. Akan tetapi kan pihak Aswaja selalu mengedepankan perkataan ulama daripada, ya, sunnah Nabi. Nah, dan sekarang ternyata, ya, pemahaman mereka yang mereka dasarkan kepada pemahaman-pemahaman ulama banyak dikoreksi. Dan ternyata, ya, memang pendapat ulama ini tidak semuanya benar. Karena, ya, pemahaman ulama, pendapat ulama itu hasil ijtihad. Hasil ijtihad ini
bisa salah, bisa benar. Dan ulama juga tidak maksum, tidak seperti Nabi, tidak dijaga dari kesalahan. Nah, jadi hasil istihad ini bisa salah, bisa benar. Kalau benar, mendapat pahala 2. Kalau salah, mendapat pahala 1. Nah, sekarang kita ini mengikuti pemahaman ulama yang benar, pendapat ulama yang benar atau yang salah. Lalu dari mana kita tahu salah benarnya atau kelirulah kita katakan? Ya, ekstrim kalau kita katakan ulama salah, keliru. Ya, dari mana kita tahu? Ya, tentu saja Allah kan sudah memberikan rambunya di surat An-Nisa ayat 59. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi wa rasuli. Taati Allah, taati Rasul dan pemimpin di antara kamu. Dan jika kamu berselisih pendapat, berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Ini jelas Allah yang mengatakan. Pemimpin kita tinggalkan ketika berbeda pendapat. Kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Bagaimana di Al-Quran? Bagaimana sunnah Nabi? Kemudian Nabi juga menegaskan, taraktu fikum amroini lang tadillu ma tamassaktum bihima kitaballahi wa sunatar rasuli. Sudah kutinggalkan 2 perkara, dan kamu tidak akan tersesat selama mengikuti 2 perkara tersebut, yaitu kitab Allah, Al-Quran, dan sunnah Rasulullah. Apakah ini kurang jelas? Kalau kita bicara landasan mana yang paling kuat, dalil mana yang paling kuat antara dalil Allah dan Rasulnya dan dalil para ulama, tentu saja dalil Allah dan Rasulnya. Walaupun ya pihak Aswaja selalu mengatakan, apakah ulama tidak mengikuti Allah dan Rasulnya? Ya lihat saja, ukur saja ya dengan Al-Quran dan sunnah Nabi. Nah, jadi jelas ya, disinilah ya dalil inilah yang dalil mereka yang lemah inilah ya, khususnya ternyata ya amalan bid'ah tahlilan tidak ada dalilnya. Dan sekali lagi, kejujuran Kiai Haji Idrus Romli ini semakin membuat Aswaja ya tambah paranoid dan tambah fobia. Tetapi mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada mereka ya, agar mau kembali kepada Al-Quran dan sunnah Nabi. Ada juga yang mengatakan, kenapa ngajak kembali kepada Al-Quran dan sunnah Nabi? Kita ini tidak kemana-mana, disinilah. Ya memang tidak kemana-mana. Akan tetapi amalan Aswaja yang pergi kemana-mana meninggalkan Al-Quran dan sunnah Nabi. Demikian sobat-sobat, semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum
minallahi wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.